sebelum belajar Ibu masih tetap mengingatkan kembali ya protokol kesehatan kita, 3M, menggunakan masker, tadi udah masuk dari cuci tangan kan. Kemudian menjaga jarak anak Ibu, walaupun kita tetap buka terbatas, tetap patuhi itu. Kemudian Ibu absen dulu ya kehadiran kamu. Joylin, Nista, Laras, Muhammad Fadli, Nopi, Ragil, Tadir, Sifa, Zulfa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya. Anak itu masih ingat tak pelajaran kita beberapa minggu lalu? Kita mempelajari apa? Tentang tulang, rangka, sendi. Oke, tentang tulang, rangka, dan sendi. Nah, kemarin kita udah belajar bahwa tubuh kita ini terdiri dari berbagai macam tulang. Tulang itu alat gerak aktif atau pasif? Pasif, ya. Kenapa pasif? Karena tulang itu tidak bisa bergerak sendiri. Kemudian di antara tulang kita ada apa kemarin, Nak? Otot, ada sendi. Ada sendi yang menghubungkan antar tulang. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tadi tentang yang ketiga. Otot sebagai alat gerak aktif. Artinya otot tersebut bisa menggerakkan tulang dan sendi kita. Jadi kalau tidak ada otot, ya kayak torso yang kita amati dulu, torso yang ada di labor kan, tulang-tulang aja. Bisa tidak tulang itu bergerak? Tidak. Jadi tulang kita bisa bergerak karena ada otot di tubuh kita. Coba perhatikan gambar di depan. Ada dua gambar. Di sini ada gambar atlet lari. Satu lagi gambar atlet apa itu? Atlet angkat besi. Nah, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Perbedaannya adalah atlet lari menggunakan otot kaki. Atlet lari lebih identik menggunakan otot kaki. Yang satu lagi? Itu menggunakan otot jantung. Iya, kalau angkat besi dia lebih fokus ke otot di atasnya ya, lebih besar. Nah, mana yang lebih besar tuh, otot orang atlet lari atau atlet angkat besi? Angkat besi. Kenapa kira-kira otot itu bisa membesar? Karena adanya beban yang lebih besar. Ya, karena dia mengangkat beban yang besar, dia sudah terlatih ya, Nak ya. Kira-kira apa pertanyaan kamu yang muncul dari gambar ini? Kelompok ini, satu. Apa pertanyaannya? Kira-kira yang muncul? Apa otot kedua atlet tersebut? Iya, kenapa otot kedua atlet ini berbeda? Nah, tadi Pak Fadil sudah menjelaskan ya. Katanya tadi otot pada atlet lari itu fokus ke bagian kaki. Sedangkan otot angkat besi lebih ke bagian ini. Kenapa dia bisa berbeda? Nah, itu pertanyaan yang bisa kalian munculkan dari gambar ini. Ada lagi pertanyaan? Kelompok 2? Apa yang membuat otot seorang bisa membesar? Dari gambar ini kita bisa juga menanyakan apa yang membuat otot seseorang itu bisa membesar. Kira-kira ada Ibu, kenapa? Sebelum kita belajar ini tentang ini. Kenapa kira-kira otot seseorang itu bisa membesar? Karena dia selalu berlatih. Iya, bagus, karena ototnya itu selalu dilatih. Bagusnya Pak dia. Jadi Nak, otot seseorang, otot itu merupakan organ yang unik di tubuh kita ya. Semakin dia dilatih, otot itu akan semakin kuat. Ya. Sedangkan apabila tidak dilatih, otot kita itu semakin lemah. Berbeda dengan organ-organ yang lain ya. Jadi otot itu, tadi kenapa apa yang membuat otot yang membesar? Pertanyaan dari itu, karena dia dilatih. Lihat, orang yang biasa angkat besi, nih, otot yang padanya membesar karena otot itu yang terlatih. Sedangkan otot atlet lari tadi disebutkan pada otot kakinya, karena dia berlari, otot kaki yang sering digunakan, maka otot kakilah yang terlatih. Kira-kira bisa tidak atlet lari kita suruh angkat besi? Nah, atau
untuk yang atlet lari kita suruh angkat besi, bisa-bisa dia cedera. Atau atlet angkat besi kita suruh lari dengan ototnya yang besar, itu bisa tak? Tidak ya. Jadi otot itu tadi bisa dilatih sesuai apanya, sehingga dia bisa terbentuk sesuai latihannya. Ingat ya, otot tadi merupakan alat gerak aktif. Alat gerak aktif. Oke. Nah, dengan pelajaran hari ini, Ibu harap kalian serius mempelajarinya supaya menjadi ilmu pengetahuan yang berguna. Kemudian nanti anak ibu juga nggak tahu ya, ada anak ibu yang menjadi atlet di sini. Sekarang kan lagi Olimpiade kan? Di mana Olimpiadenya? Di Tokyo, Jepang. Jadi mana tahu nanti suatu saat ada yang menjadi atlet atau jadi dokter ya, yang mengurus tentang kesehatan seorang atlet. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah melakukan beberapa gerakan sederhana, peserta didik dapat menentukan cara gerak otot yang tepat. Nah, jadi cara geraknya, ya. Kemudian yang kedua, setelah nanti melihat video dan virtual lab, kita juga kembali menggunakan virtual lab kayak yang kemarin pada sendi. Kamu nanti bisa membedakan jenis-jenis otot dengan benar. Jadi jenis-jenis otot di tubuh kita itu ada berapa? Oke? Dan yang terakhir, dengan berdiskusi dan mengamati gambar, kamu bisa mendiagnosis gangguan yang terjadi pada otot. Jadi pelajaran kita ini ada 3 saja kegiatannya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, nanti Ibu akan memutarkan video YouTube-nya. Kemudian kita juga akan membuka virtual lab. Linknya nanti ada Ibu kirimkan, kalau bisa dibuka dari handphone kamu bagus, atau kita lihat langsung di layar ya. Kemudian LKPD-nya karena tidak bisa menggunakan live worksheet, kita menggunakan yang secara kertas biasa. Dan yang terakhir, Ibu akan melakukan evaluasi seperti biasa menggunakan Google Form. Selain evaluasi pengetahuan, Ibu juga akan melakukan penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Sikapnya yang Ibu lihat nanti aktif dan bekerja sama dalam kelompok. Keterampilannya mampu nanti membacakan hasil yang diskusinya. Kita akan tanya jawab itu akan Ibu nih. Nah, jadi Ibu harap anak-anak Ibu mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan semangat. Oke? Semangat. Sebelum nanti Ibu membagikan kalian dalam kelompok, kita lihat dulu video berikut ini ya. Tulang dan sendi yang terdapat pada tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak tanpa otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Gerakan otot terjadi karena adanya kontraksi otot. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Otot dengan kamu dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan dan membengkokkan tangan. Diameter lengan kamu membesar karena otot lengan kamu dalam keadaan berkontraksi. Pada saat otot berkontraksi, otot akan memadat dan memendek. Pada saat otot berelaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan mengecil. Ada 3 jenis otot. Pertama, otot rangka. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuhmu. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris melintang, sehingga otot ini disebut otot lorik. Inti sel otot rangka banyak di pinggir. Otot rangka melihat pada tulang. Otot rangka bekerja di bawah kesadaran. Kamu dapat mengontrol penggunaan otot ini. Misal, kapan berlari, kapan berjalan, dan sebagainya. Yang kedua, otot polos. Otot polos terdapat di organ dalam tubuh kecuali jantung, seperti di dinding lambung, usus halus, rahim, kantong kemih, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi
Misal otot jari hanya satu berada di tengah, maka jantung bekerja tidak mengawal kesadaran kita. Oke, ini video sebentar untuk kalian pembelajaran hari ini. Sekarang bagi kalian dalam kedua kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke. Nah, dari video tadi udah jelas ya. Otot tadi punya kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Nah, untuk mengetahui kemampuan kontraksi dan relaksasi ini, coba kalian buka dulu LKPD-nya, nak. Untuk kegiatan 1, alat ukur yang ibu suruh bawa, meteran dan rumah bawa. Kelompok 1 bawa, mana? Oke, kelompok 2 bawa ya. Nah, di situ kegiatan pertama, coba buka dulu LKPD-nya. Yang pertama itu mengamati ya, mengamati perubahan diameter otot. Jadi kalian ukur ototnya ketika tangan lurus. Nah, tangannya coba diluruskan kayak gini. Lalu kalian ukur diameternya ya. Kemudian tangan dibengkokkan, dikepal. Nah, yang diukur yang di tengah-tengah ini. Oke? Paham? Nah, setelah diukur kalian tulis pada tabel. Lalu jawab pertanyaannya. Apakah ada perbedaan diameter otot ketika tangan kamu diluruskan dan ketika dibengkokkan? Paham? Nah, untuk yang kegiatan kedua, tadi di video udah dijelaskan otot pada manusia ada berapa tadi? 3. Ada 3. 1 otot rangka, 2 otot polos, 3 otot jantung. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana ciri-ciri ototnya, kamu kerjakan aktivitas 2. Membedakan ciri-ciri dari masing-masing otot. Oke? Kalau di situ suruh gambar, kamu gambar. Nanti kita cari. Yang ketiga, seperti biasa, mendiagnosis penyakit. Jadi dijawab berdasarkan pertanyaan pengarahnya. Paham? Jadi ada 3 kegiatan. Yang pertama mengukur diameter otot, yang kedua mengamati ciri-ciri perbedaan jenis-jenis otot, dan yang terakhir mendiagnosis penyakit pada otot. Oke, anak ibu boleh mulai mengerjakannya. Di yang kegiatan 1 dulu ya, yang mengukur. Coba 1 orang mengukur, 1 orang yang mencatat. 1 orang mengukur, 1 yang mencatat. Semuanya diukur ya, nak ya, tempat-tempatnya. Coba berdirilah juga senang. Apa namanya dulu? Nah, dicukupkan, dibengkokkan, diangkat. Di kayak orang apa tuh? Biar terang apa ya diameternya. Oke, paham kan? Nah, kelompok ini coba siapa yang ukur? Nah, coba Fadil yang jadi apanya dulu? Ini aja, tingkat nih. Berapa nih? 2. Coba singkatkan. Coba dari kur semua. Siapa lagi yang belum? Nah, coba lurus tangannya, lingkar ya.
Otot yang di paling tengah nak, otot lengan yang paling tengah. Kuat genggam tangannya sayang. Paling besar. Oke. Sudah? Kalau sudah, jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Jangan ini. Tanyanya mau kayak apa? Ustaz. Apakah ada sering olahraga? Lakukan teknik. Oke, jawab ya. Manfaatkan waktu enak ya, kita waktunya terbatas. Isi. Tadi siapa yang paling besar? Zulfa berapa gramnya? 9. Jadi 31. Nah, Zulfa kira-kira rajin olahraga? Nah, berarti kan ada aktivitas fisik ya. Jadi enak beda nanti orang yang suka rebahan. Sekarang kan banyak tuh kalau rebahan, malas bergerak kan. Nah, jadi itu mempengaruhi pada otot kita. Jadi tadi Zulfa rajin berolahraga sehingga dia yang paling besar di dalam kelompok ini kan. Nah, nanti jawab pertanyaan dulu. Apakah ada perubahan? Ada atau tidak? Setelah yang lurus atau enggak? Kalau ada, tuliskan. Oke? Ini lagi. Nah, diskusikan sama-sama ya, nak. Kalau udah selesai kegiatan 1, kita kelompok 1 kegiatan 1-nya udah kan? Ukurnya udah selesai? Kelompok 2 udah? Oke, udah dijawab kan? Nah, untuk yang kegiatan 2 membedakan masing-masing jenis-jenis otot. Kan tadi disuruh pakai virtual lab, tapi karena di HP tidak bisa. Ini coba perhatikan dulu untuk yang kegiatan 2 membedakan. Ini adalah gambar 3D dari otot lurik. Jadi kalau lengan kamu dibuka, nah otot yang ada pada lengan kita itu kayak gini nak bentuknya. Otot lurik itu nanti ciri-cirinya kalian tuliskan di dalam tabel. Ini fiber-fiber dari otot kita, serat-seratnya. Jadi otot itu kalau pada hewan itu kan kita biasanya membilangnya daging ya. Nah, waktu kurban kamu dapat daging kan? Nah, daging itu kalau kita makan kan bisa disuir-suir gitu. Pernah kan menyayat-nyayat daging? Nah, daging pada hewan, pada manusia disebut otot. Jadi otot lurik itu seperti kayak daging. Dia di serat-seratnya itu satu-satu ya. Ini dia. Nah, fibernya itu seratnya satu-satu bundel kayak gini. Ini yang banyaknya, ini yang diperbesar lagi. Ini kalau dia satu kayak gini. Ini adalah otot rangka. Nah, letak otot rangka tadi di mana? Melekat pada rangka, pada tulang. Jadi kamu isi dulu di dalam tabel. Oke, digambar ya. Nah, kalau yang ini adalah gambar dari otot polos, lapisan yang ada pada lambung. Jadi kalau lambung kita itu tadi kan letak otot polos di mana? Nah, dia berbentuk kayak gini. Yang ini lapisan yang ini ya, yang bawah ini. Nih,
Cuma kalau nanti gambar jelasnya ibu cari lagi. Kalau di virtual labnya kayak gini. Nah, nih bentuknya. Kalau tadi kan lurus-lurus. Kalau otot rangka ya. Kalau otot polos kayak ini. Berbentuk gelendong namanya. Nah, nanti ibu cari lagi yang satu lagi otot jantung. Ini kalau kalian bisa buka virtual labnya, gambarnya itu bisa diputar-putar ya. Nah, lihat bagian-bagiannya. Nah, ini dia. Ya, kelompok 2, yang ini otot polos berbentuk gelendong. Dalam buku cetak ada kan gambarnya, tapi kalau di sini lebih jelasnya. Gambar dari otot polos. Ini pada lambung ya. Nah, kalau ini otot jantung. Itulah kira-kira jantung kita berdetak. Nanti kalau jantung ini lebih jelasnya nanti ada ya sistem peredaran darah ya. Cuma karena otot jantung itu termasuk organ yang otot, jenis otot yang ketiga, makanya dia ada dipelajari dalam pelajaran ini. Nah, otot kita itu kayak ini. Kira-kira menurutmu otot kita itu bekerja secara sadar atau tak sadar? Tidak sadar ya. Nah, bisa tidak kita suruh jantung kita tuh stop dulu istirahat gitu? Tidak. Kalau stop otot jantung apa yang terjadi? Nah, kita bisa mati. Oke, ini bagian dari luarnya ya otot jantung. Bagian dalamnya kita lihat lagi di virtual labnya. Bagian dalam dari otot jantung. Untuk ciri-cirinya tuliskan juga seperti otot rangka dan otot polos tadi. Ini ibu di sini cuma memperlihatkan bentuk lapisan ototnya, bentuk selnya, struktur selnya. Karena biasanya kalau tidak tatap muka terbatas kita bisa melakukan praktikum. Nah, ini dia bentuk dari lapisan otot sel otot jantung. Agak mirip dengan otot lurik, cuma dia bercabang-cabang. Ya, bedanya di situ. Nah, kalian isi ya LKPD-nya. Nah, kalau menggunakan mikroskop kayak ini dia. Ini gambar ya. Nah, ini otot rangka. Nah, ini otot polos yang bentuknya gelendong. Dan ini gambar sayatan otot jantung. Cuma kalau yang virtual lab tadi dia kayak animasinya ya. Nah, kalau ini gambar yang aslinya. Kalau kita melihatnya menggunakan mikroskop, kalian cukup menuliskan tadi ciri-cirinya. Kelompok 1 ada pertanyaan enggak? Sudah. Kelompok 2 ada bagaimana? Ciri tadi otot sudah. Apa tadi? Ciri-ciri otot jantung polos sudah rangka. Nah, diisi. Tengok juga virtual lab kalau bisa pakai HP, Itu tadi yang di depan kan? Lebih lagi. Jadi ini tadi nak ya lapisan jaringan pada otot jantungnya. Kalian bandingkan dengan gambar yang ada di situ di buku ya. Jantung ini virtual labnya. Nah, nampak ada di situ serat dia itu silindris tapi dia bercabang-cabang. Ada inti ya. Yang bulat-bulat ini inti selnya ya nak. Nah, kalian tentukan
seperti banyak atau sedikit. Itu harus dituliskan ya di LKPD. Kelompok 2 udah tentang ini jantung. Kalau ada yang tak dipahami ditulis ya nak, nanti pas diskusi kita tanyakan, oke? Nah. Yang virtual tadi ada yang mau kita ulang lagi tidak, gambar yang mana yang belum jelas? Rangka ya. Nah, jadi kalau ini gambaran dari luarnya aja, tapi kalau yang di slide tadi gambar kalau ototnya dilihat di bawah mikroskop. Nah, kalau di virtual ini dia 3D-nya. Jadi kayak gini otot kita itu kalau misalnya dibuka. Di sini kita nampak bahwa otot rangka itu bercabang atau tidak bercabang? Bercabang. Oke. Ditulis ya nak. Berarti sudah selesai nak ibu yang kegiatan 2, jadi membedakan jenis-jenis otot. Kelompok 2 sudah selesai. Kita lanjut yang aktivitas ketiga ya nak. Mendiagnosa gangguan pada otot. Nah, kalian kerjakan, lihat gambar itu. Gambar yang pertama dan yang gambar kedua. Jawab berdasarkan pertanyaan pengarah. Nah, yang ketiga tuh seperti yang sebelum-sebelumnya, gangguan pada otot. Yang kemarin kan udah, pada tulang udah, pada sendi udah, sekarang pada ototnya. Kamu lihat di buku cetak, baca, atau pada materi yang ibu berikan. Aktivitas 3 ya nak. Waktu tinggal 5 menit saja. Setelah ini kita akan membacakan hasil diskusi kamu secara bergantian. Ada kesulitan kelompok 1? Bukan penyakit, tidak? Sedikit lagi. Ya, kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan nanti pas diskusi, oke? Tulis dulu pertanyaannya. Kalau ada yang ingin ditanya. Oke, anak ibu, waktu kalian untuk mengerjakan LKPD-nya sudah selesai. Sekarang kita membacakan hasil diskusi kamu ya. Untuk kegiatan pertama, ibu serahkan dulu kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau nih? Kelompok 1, oke. Tolong bacakan hasil pengamatan satunya. Ya, berdiri ya. Assalamualaikum.
pengukuran secara bergantian dengan teman kelompokmu dapat ditentukan. Otot yang paling besar adalah otot kita dan otot terkecil otot ikat kita. Berapa sebelum dan sesudahnya? Tangan kita 25, tangan depan dan ditekuk 27. Jadi dari 25 cm ke 27. Itu yang paling kecil di kelompok. Paling besar. Yang paling kecil Dari kita tangan lurus 22, 22. tangan di kepala dan ditekuk 24. 24. Coba jawab pertanyaan yang pertama. Adakah perubahan diameter otot lengan ketika diluruskan dan dibengkokkan? Ada perubahan besar diameter ototnya. Ada perubahan besar diameter otot. Tadi didapatkan yang paling besar tadi siapa? Ya, Marita. Yang paling kecil Mika. Oke. Yang pertanyaan kedua, Jika terjadi perubahan diameter, bagaimana perubahannya serta apa yang sebenarnya terjadi pada ototmu? Ketika dibengkokkan, diameter otot lebih besar daripada diluruskan. Otot bisep mengalami kontraksi dan otot trisep relaksasi. Ketika lurus, otot bisep relaksasi, otot trisep kontraksi, karena cara kerjanya berlawanan disebut otot antagonis. oke. Kalau kelompok 2, siapa yang paling besar hasilnya? Coba. 24 berapa ukurannya? Tegak apa ya? 24 berapa sebelum diluruskan berapa cm? Kalau lurusnya adalah 29, tangan ditekuk dan ditekuk 31. Yang paling kecil Saya tangan lurus 22, tangan dicoba dan ditekuk 23. ya. Jadi nak, ketika tadi diluruskan dan ditekukkan, di situ otot kita bekerja ya nak. Otot mengalami kontraksi dan relaksasi. Seperti yang kalian jawab tadi, yang ketika ditekuk ototnya lebih besar. Nah, yang mana ototnya lebih besar? Coba perhatikan tangannya semuanya. Ketika diluruskan, otot kita itu di sini kan otot rangka. Ini ada otot bicep tadi dijelaskan dan ada otot tricep. Yang di atas bicep, yang di bawahnya tricep. Ketika tangannya diluruskan, nih bicepnya apa tadi? Jawaban kamu. Bicepnya kontraksi atau relaksasi? Relaksasi. Otot tricepnya yang kontraksi. Jadi ini relaksasi, yang ini kontraksi. Ketika ditekukkan, nah terjadi perubahan diameter. Sekarang bicepnya apa tadi? Kontraksi atau relaksasi? Kontraksi. Yang tricepnya menjadi relaksasi. Jadi otot kita itu bisa menggerakkan tulang kita ini, kan tadi dia alat gerak kan? Bisa menggerakkannya karena otot mempunyai kemampuan kontraksi dan berelaksasi. Jadi ketika dia kontraksi itu bahasa apanya? Memendek, ototnya memendek. Relaksasi, ototnya memanjang. Jadi tadi ingat ya, ini bicep yang di atas, yang di bawah tricep. Itu juga yang ada pada kaki kita, ada otot bicep, ada otot tricep. Cuma yang paling mudah diamati itu pada lengan, ya. Jadi tadi ingat ya, ketika diluruskan, bicepnya relaksasi, yang ini menjadi kontraksi, tricepnya dia relaksasi. Kalau ditekukkan, tadi bicepnya menjadi kontraksi, kan memendek nih, jadi dia itu yang membesar, makanya diameter ototmu tadi membesar. Nah, sedangkan tricepnya menjadi relaksasi, jadi dia berlawanan kerjanya. Makanya disebut tadi otot antagonis. Otot antagonis di dalam materi ada kan disebutkan otot yang cara kerjanya berlawanan. Berlawanan berarti ada satu kontraksi, yang satu lagi relaksasi. Jadi terbalik tadi ya, diluruskan ini dia relaks, ini kontraksi. Ditekuk ini kontraksi, ini relaksasi. Ini yang dimaksud dengan secara antagonis, cara kerjanya berlawanan. Nah, yang kedua itu cara kerja otot kita sinergis. Sinergis itu sama-sama kontraksi, sama-sama relaksasi. Misalnya nih, tangan kamu coba luruskan depan, ditelungkupkan. Nah, menelungkupkan dan meluruskan tangan, ini otot kita ini bergerak nak. Cuma otot bicep dan tricepnya sama-sama berkontraksi dan sama-sama berelaksasi. Jadi kerjanya bersamaan atau disebut tadi otot sinergis. Jadi ada dua. Nah, dari cara kerja tadi ototnya ada dua. Ada
dua otot yang bekerja berlawanan, dia disebut otot antagonis. Kalau menelungkupkan dan melentangkan tangan, otot yang bekerja ini sama-sama kontraksi dan relaksasi. Jadi dia bekerjanya bersamaan, tidak berlawanan. Maka disebut bekerja. Jadi untuk cara kerja otot paham kan? Ada otot tadi punya kemampuan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi disebut juga memanjang atau memendek? Memendek. Relaksasi? Memanjang. Oke, itu untuk kegiatan yang pertama. Yang kedua, coba kelompok 2 dulu. Otot lurik. Nah, untuk gambarnya tadi kita lihat gambar kalian, nanti ibu akan nilai. Pertama, letak intinya di mana? Kelompok 2. Siapa yang membacakan? Adil? Berdiri ya Adil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok B akan menyampaikan hasil di kelompok kami. Perbedaan struktur otot lurik. Letak inti otot lurik di tepi. Letak intinya di tepi. Terus Jumlah inti otot lurik adalah banyak. Percabangan otot lurik tidak bercabang. Cara kerja otot lurik sadar. Serabut otot lurik beraturan. Letak otot lurik adalah melekat pada rangka. oke, sama ada dengan kelompok 1? Sama. Oke, ini ya ibu jelaskan sedikit jawabannya tadi. Gambar tadi kalian gambar sendiri. Letak inti di tepi ini nih, lihat. Letak inti ini intinya di tepi itu yang bulat-bulat hitam ini. Nampak? Itu maksudnya di tepi. Kemudian dia banyak, ya. Nah, pada otot rangka itu intinya banyak. Kemudian dia tidak bercabang. Nah, ini yang ibu tadi pakai virtual lab tadi kan. Ototnya itu berbentuk silindris dan lurus-lurus, tapi tidak bercabang. Makanya daging itu pada makanan itu bisa kita survei. Oke. Kemudian percabangannya dia tidak bercabang. Cara kerja secara sadar. Nah, otot lurik itu bekerja secara sadar. Maksudnya dia diperintah oleh otak. Kalau capek bisa berhenti tidak kita? Bisa. Orang lari atlet kalau capek dia istirahat kan? Berarti otot kita, otot rangka yang ada pada kaki, pada tangan, kalau kita mengalami kelelahan, kita bisa istirahat. Kalau kita udah tidak capek lagi, kita bisa beraktivitas kembali. Itu yang dimaksud bekerja secara sadar. Otak kita yang mengontrol kerja dari otot rangka. Kemudian serabut ototnya beraturan, ya ini, dan letaknya melekat pada rangka. Jadi semua otot yang ada pada rangka kita ini disebut dengan otot lurik. Nah, kira-kira banyak tak otot lurik di tubuh kita? Banyak. Pada tangan, kaki, punggungnya ada otot lurik tak? Ada. Di perut ada? Ada. Oke, itu tentang otot lurik. Kemudian otot polos, lanjutkan. Selanjutnya otot polos. Letak inti otot polos adalah di tengah. Jumlah inti otot polos ada 1. Percabangan otot polos tidak bercabang. Cara kerja otot polos tidak sadar. Serabut otot polos adalah tidak beraturan. Letak otot polos lambung, rahim, kantong kemih, dan lain-lain atau organ dalam. Oke, kelompok 2 ada yang berbeda? Sama. Oke, ini ya, perhatikan gambar. Ini juga tadi kalau di virtual lab-nya itu nampak ya animasinya. Nah, kalau kita lihat di bawah mikroskop, gambar otot polos seperti ini yang disebut bentuknya gelendong. Gelendong itu kalau melindres kan tadi kalau gambar kalian kan dia lurus-lurus otot rangka itu ya, satu-satu. Ini yang pada virtual lab tadi. Kalau yang otot polos itu gelendong kayak ini. Bulat di tengahnya, ujungnya runcing, yang namanya gelendong. Nah, intinya satu di tengah. Kalau tadi intinya banyak di tepi. Ini kalau kita lihat di bawah mikroskop kayak ini gambarnya. Itu yang dimaksud ciri-cirinya. Kemudian dia tidak bercabang dan bekerja secara tak sadar. Nah, kalau tak sadar berarti diperintah oleh otak atau tidak? Nah, tidak diperintah oleh otak.
Letaknya tadi di lambung, di rahim. Tadi yang pada virtual lab kita contohkan pada lambung, ya. Nah, lambung kita, coba pada dulu. Lambung kita itu bisa enggak kalau kita misalnya lapar, berhentilah dulu bergerak, tunggu dapat makanan, bisa enggak? Jadi lambung, usus, rahim, kandung kemih itu tetap bekerja, ya. Organ dalam tubuh kita ini tetap bergerak walaupun misalnya lambung tadi tidak mendapat makanan. Jadi dia tetap bergerak, cuma geraknya tidak cepat, ya, lambat. Selama kita hidup dia bergerak dan dia tidak mudah lelah seperti otot rangka. Otot rangka tadi mudah lelah kan? Nah, karena dia lelah kita istirahat. Tapi kalau otot polos dia tidak mudah lelah, dia bekerja terus menerus. Kita tidur pun lambung kita bergerak. Kita makan atau tidak makan, makanya kita harus makan tepat waktu. Kalau kita tidak pernah makan, nah apa yang akan dihancurkan oleh lambung? Oke. Kita lanjut otot yang terakhir, kelompok 1 lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Letak inti otot kulit, Otot jantung, ya. otot jantung di tengah. Jumlah inti otot jantung 1, ya. Bercabangan, bercabang. Cara kerja tidak sadar. Rambut otot beraturan di cabang. Letak di jantung. Oke. Sama dengan kelompok 2? Sama. Oke. Di sini lihat gambar, ya. Ini gambar otot jantung kalau kita menggunakan mikroskop, ya. Kalau pada apa tadi pada virtual lab itu tidak sejelas ini, cuma dia nampak lapisan-lapisannya. Kalau ini dia satu lapis saja. Ini yang dimaksud inti di tengah, ya. Dia otot jantung silindris juga, tapi dia bercabang. Nah, bedanya dengan otot lurik. Kalau lurik tadi satu-satu, nah ototnya tuh jaringannya satu. Kalau otot apa itu kalau digambarkan dia seperti bercabang-cabang kayak gitu. Nah, intinya di tengah, sama seperti otot polos. Bekerjanya secara tidak sadar. Nah, sama otot jantung kita ini bisa enggak kita suruh istirahat dulu berdetak? Tidak. Kalau istirahat apa yang terjadi? Mati kita. Jadi dia kita mau tidur, mau berlari, mau sedang duduk, berbicara, apapun aktivitas kita, jantung kita akan selalu bergerak. Kemudian dia cabangnya tidak cabang, letaknya hanya di jantung. Jadi tadi kalau ibu tanyakan, otot yang paling sedikit di tubuh kita adalah otot jantung. Otot yang paling banyak otot lurik atau otot rangka. Oke. Sampai di situ jelas kan? Jelas, Bu. Nah, kita lanjut lagi aktivitas yang terakhir. Untuk penyakit yang pertama kelompok 2 loh. Coba gantian. Sekarang coba bacakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan yang pertama rangka itu apa namanya? Dari gambar atrofi otot. Kemudian kemudian terus dapatkah gangguan ini disembuhkan? Konsumsi makanan dengan seimbang, konsumsi makanan pada protein dan karbohidrat yang seimbang. Jadi, kelompok 1 ada perbedaan. Ada yang pertama nama penyakitnya apa? Iya, atrofi otot. Kalau dalam gambar kita bisa lihat itu kaki orang itu gemuk atau kurus itu, nah kurus. Ototnya itu seperti mengalami penyusutan. Nah, penyakit atrofi ini tadi disebutkan karena apa tadi? Otot yang lama tidak digunakan,
maksudnya misalnya nak orang stroke, kalian pernah lihat orang stroke? Nah. Orang stroke itu duduknya di mana? Di roda. Berarti kan dia tidak bisa beraktivitas ya? Ya. Karena sudah lama tidak beraktivitas, otot-ototnya tadi itu lemah jadinya. Jadi nah ibu tadi kan di awal ibu udah jelaskan otot itu organ yang unik ya. Semakin dia dipakai, dilatih, otot kita semakin kuat. Jadi kasus pada atrofi ini salah satunya tadi orang stroke. Karena dia sudah lama tidak bergerak, terjadi penyusutan massa otot atau atrofi otot. Jadi anak ibu jangan suka rebahan, jadi generasi rebahan. Kan sekarang ini kan, hobinya apa? Rebahan, jangan seperti itu karena bisa mempengaruhi pada massa otot di tubuh kita. Nah, ini pada gambar terjadinya pada kaki. Bisakah terjadi pada bagian tubuh yang lain? Bisa ya. Kemudian bagaimana menyembuhkannya? Memakan makanan berseimbang. Iya, makanan yang bergizi dan seimbang, apalagi yang kaya protein dan karbohidrat. Nah, kayak binaragawan tadi yang di awal, itu makanannya bisa sampai satu hari itu 10 butir telur tuh. Nah, untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Oke, tapi butir telurnya ya. Penyakit yang kedua, silakan kelompok 1 terakhir. Lihat tadi Hasil diagnosis gangguan pada rangka. Nama gangguan keram otot. Disebabkan berlari dalam waktu yang lama. D. Pada otot kulit di betis. D. Bisa saja seperti di lengan dan bahu. D. Bisa disembuhkan dengan cara direlaksasi otot yang keram tersebut. Cara menyembuhkannya melakukan peregangan otot sebelum olahraga agar otot tidak mudah kram. Oke, terima kasih. Jadi kalau gambar yang kedua, kelompok 2 sama penyakitnya kram otot. Kita bisa lihat di situ ada seorang atlet yang berlari lalu mengalami kram. Ya, kram ini bisa disebabkan di sini ada gambar kramnya hanya terjadi pada otot lurik yang ada di betisnya. Bisa terjadi pada otot yang lain? Bisa. Misalnya orang angkat beban juga bisa kram di sini kan. Orang main badminton tidak melakukan pemanasan bisa kram juga lengannya. Nah, orang yang lagi berenang, pernah lihat nggak orang yang berenang tiba-tiba kayak mau tenggelam gitu karena kakinya mengalami kram. Jadi perlu sekali pencegahan itu melakukan relaksasi atau pemanasan sebelum kita berolahraga. Itu cara untuk upaya menjaga dari gangguan kram otot. Nah, makanya kalau kita senam, biasanya kegiatan Sabtu senam sebelum pemanasan ada pemanasan kan? Pemanasan, lalu senam intinya, dan terakhir baru pendinginan. Itu tujuannya apa? Supaya otot kita itu tidak mengalami kram otot. Oke, kita selesai menjawab dari hasil LKPD kamu. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Oke, siapa dari anak ibu? Atau sebelum membuat kesimpulan ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ada, coba Fadil. Ada pertanyaan, dengarkan. Nggak tahu kelompok ini bisa menjawab. Mengapa selesai olahraga jantung kita berdetak kencang? Oke, ini lari-lari kasusnya ya. Pernah lari? Lalu jantung kita rasanya berdetak lebih kencang. Nah, itu jantung tadi otot apa namanya nak? Otot jantung. Kenapa kira-kira ada yang bisa jawab? Kenapa ketika kita berlari jantungnya terasa lebih apa? Apa yang terjadi pada jantung? Karena coba jawab ya. Coba nanti ibu luruskan jika ada salah pemahaman. Coba Mita, apa nak kira-kira? Iya. Jadi nak otot kita kan ingat ya kuncinya kemampuan berkontraksi dan relaksasi. Jadi kalau kita lari-lari, tak lari-lari pun otot jantung itu dia kontraksi dan relaksasi. Cuma kalau ketika kita aktivitasnya tinggi seperti berlari, kontraksi dan relaksasinya lebih cepat sehingga kenapa dia butuh cepat? Karena tubuh kita saat itu membutuhkan oksigen yang banyak ya. Nah, jadi dia kerja jantung apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi itu tadi kerja kontraksi
kontraksi dan relaksasinya lebih cepat, jadi sehingga kita terasa. Ya, Pak Dir? Paham? Nah, nanti kalau untuk lebih jelasnya detak jantung itu kita masuk materi peredaran darah. Nah, sekarang kita membahas tentang kontraksi dan relaksasinya saja. Jadi, ingat tadi ya, jantung bekerja secara tak sadar. Ya, Pak Dir? Jadi kalau kita lari, kerja kontraksi dan relaksasinya itu akan lebih cepat dibandingkan kalau kamu hanya duduk. Paham? Nah, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita buat kesimpulan? Oke, kelompok 1. Bagaimana peran otot pada sistem gerak kita? Nah, bagaimana peran otot? Ayo, yang pertama tadi. Ada siapa yang bisa jawab? Apa peran otot bagi tubuh kita? Oke, kita apa nak? Sebagai alat gerak aktif. Iya, otot itu sebagai alat gerak aktif. Ingat ya, tulang sendi tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Kenapa otot itu menjadi alat gerak aktif? Karena kemampuannya apa tadi? Bisa berkontraksi dan berrelaksasi. Oke, sudah selesai ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah, kita ambil kesimpulan. Coba, siapa yang mau membacakan kesimpulan? Nah, kita dulu. Diri Erika. Kesimpulan dari materi yang dipelajari hari ini, otot pada manusia ada 3, motor lurik, polos, dan jantung. Otot lurik yang paling banyak di tubuh dan menempel pada rangka, bekerja secara sadar. Otot polos pada organ dalam bekerja secara tak sadar. Otot jantung hanya di jantung, bekerja secara tak sadar. Otot juga dapat mengalami gangguan seperti kram, seleo, dan atrofi otot. Oke, tadi kelompok 1 menyimpulkan dari jenis otot dan gangguan pada otot. Ibu sempurnakan lagi anak ya. Jadi otot kita tadi ada 3. Otot rangka yang menempel pada rangka. Ini adalah otot yang paling banyak. Kemudian ada otot polos pada organ dalam, bekerja secara tak sadar. Yang terakhir tadi otot jantung. Terdapat pada organ jantung juga bekerja secara tak sadar. Tak sadar artinya tidak bisa dikontrol oleh otak. Nah, berarti dia bekerja terus-menerus. Kemudian otot juga tadi bisa mengalami gangguan, contohnya atrofi otot dan juga kram otot. Itu kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 2 ada yang menambahkan? Oke, bacakan. Kesimpulan dari materi yang dipelajari hari ini adalah dapat disimpulkan bahwa otot dapat berkontraksi dan relaksasi secara bersamaan disebut otot sinergis, sedangkan berlawanan disebut otot antagonis. Ya, bagus. Jadi kalau kelompok 2 dia menyimpulkan dari mekanisme cara kerja otot ya nak. Tadi ingat ya, kalau misalnya ototnya bekerja bersamaan, ibu ingatkan kembali, berarti nama ototnya otot sinergis. Contohnya ketika apa tadi nak? Menentangkan dan menumpukan tangan. Kemudian otot antagonis, cara kerjanya berlawanan. Contohnya pada apa tadi? Ketika meluruskan dan membengkokkan tangan. Yang berlawanannya itu apa? Bicep dan tricepsnya. Kalau menekuk ini tadi apa? Bicepsnya apa? Kontraksi. Tricepsnya relaksasi. Kalau lurus, bicepsnya relaksasi. Nah, cara kerja yang berlawanan inilah yang disebut dengan antagonis. Jelas? Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya, kita sudah mempelajari tentang cara kerja otot, sinergis dan antagonis. Itu tadi kenapa diameter ototmu jadi bisa berubah ukurannya. Nah, karena tadi ototnya berkontraksi. Kemudian jenis-jenis otot tadi sudah disebutkan, dan dijelaskan juga kembali ada 3. Kemudian gangguan pada koordinasi. Oke, LKPD-nya dikumpulkan dulu. Oke, dari kumpul ya. Oke, sementara itu menilai kalian, kita kerjakan dulu evaluasinya. Yang sudah dikirimkan lewat WA, coba dibuka.
Ibu ada peningkatan ya dari pelajaran sebelumnya. Oke, karena semuanya melewati KKN, berarti nanti Ibu akan tidak ada remedial untuk materi ini. Ibu akan mengirimkan materi pengayaan di grup WA-nya. Nah, ingat juga tentang penugasan membuat makalah kemarin ya, penyakit-penyakit pada sistem gerak. Karena yang kita bahas di sekolah sedikit, selebihnya gangguannya kamu buat dalam bentuk makalah. Laporannya udah dikirimkan juga nanti di dalam grup WA. Oke, berdasarkan hasil dari LKPD kamu tadi, kalau jawaban-jawabannya tadi hampir semuanya benar. Nah, untuk membandingkannya Ibu hanya lihat dari gambar yang kalian buat ya. Gambar yang hampir mendekati itu gambar dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 lebih unggul dari kelompok 2 tadi. Nanti hapus dulu untuk kelompok 1. Jadi gambar yang kalian buat lebih cepat ya. Kelompok kedua ini gambarnya cepat, cuma untuk kotak polos gambarnya kurang jelas. Oke, nanti diperbaiki lagi. Nah, untuk hari ini hasilnya juga memuaskan. Semoga Ibu tetap bersemangat ya. Belajar di rumah, diulang-ulang kembali untuk pembelajarannya. Sebelum kita tutup dengan doa supaya kegiatan hari ini mendapatkan berkah. Oke? Nah, ketua kelas tolong simpan dulu buku-bukunya semuanya, dirapikan. Nah, ini nilainya udah Ibu langsung set ya anak ya nanti. Alhamdulillah tuntas semua. Kedua, silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh pulang, langsung pulang ke rumah ya. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sama, Bu.